Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya eh, dengan judul Demi Kehormatan Negara. Lanjut. Bab yang pertama, berjuang menembus badai. Terdapat poin yang pertama itu berjuang dalam menghadapi ancaman ideologi. Ibarat anak yang baru lahir, dia akan berlatih berjalan, jatuh bangun ia alami, untuk berdiri tegak. Demikian juga dengan negara Indonesia yang baru saja merdeka dari jajahan Belanda, Jepang. Masih banyak siswa ranjau yang harus dibersihkan. Negara yang masih muda tentu banyak menghadapi persoalan, bukan sekedar musuh dari luar, tantangan dari dalam pun banyak bermunculan. Berbagai permasalahan yang mengancam disintegrasi bangsa muncul di mana-mana. Adapun disintegrasi bangsa yang mengancam ideologi, itu yang pertama pemberontakan PKI dan Madiun 1948. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI terjadi pada tahun 1948 di Madiun, dikarenakan Musso dan kelompoknya ingin mendirikan negara Republik Soviet Indonesia dengan ideologi Partai Komunis. Yang kedua, pemberontasan DI atau TII. Pemberontakan DI atau Darul Islam atau TII Tentara Islam Indonesia terjadi di beberapa daerah Indonesia. Pada prinsipnya sama dengan Musso, yaitu ingin mengubah ideologi Pancasila sebagai ideologi lain. Kelompok DI atau TII menghendaki negara Indonesia berhaluan Islam, maka mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Tentu hal ini juga tidak disetujui dan menjadi tantangan dari berbagai pihak dan menyebabkan pemberontakan. Usaha untuk menumpas pemberontakan DI atau TII memerlukan waktu lama karena beberapa faktor seperti medannya pegunungan, adanya bantuan dari beberapa orang Belanda, dan suasana politik yang tidak stabil. Yang ketiga, G30 SPKI. Ada yang masih asing dengan G30 SPKI. Gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit atau lebih dikenal dengan DN Aidit. Pemberontakan terjadi pada tanggal 30 September, saat itu di tengah malam dari tanggal 1 Oktober 1965. Ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa lainnya itu dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Gerakan ini ada dua tempat, yaitu di Jakarta dan di Yogyakarta. Adapun nama korban yang dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya itu, yang di Jakarta ada tujuh pahlawan. Yang pertama Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen MT Haryono, Letjen Parman, Maijen D. Panjaitan, Maijen Sutoyo, Kapten Pair Tendean. Sedangkan tiga yang dibunuh di Yogyakarta itu ada, yaitu Aib Karel Satswitubun, Brigjen Katamso, dan Kolonel Sugiono. Nah, ke-10 korban tersebut dijuluki pahlawan revolusi. Untuk mengenang peristiwa tersebut di Jakarta itu dibuatkan Monumen Pancasila Sakti, dan di Yogyakarta didirikan Monumen Pahlawan Pancasila. Siapa yang pernah berkunjung ke sana? Poin yang B, berjuang melawan kepentingan kelompok. Pergolakan yang terjadi karena adanya kepentingan beberapa kelompok yang menyebabkan pergolakan di beberapa daerah. Pertama, pemberontakan Angkatan Ratu Perang Adil atau APRA. Pemberontakan APRA diawali dengan adanya pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS yang menimbulkan perselisihan antara Tentara Nasional Indonesia. Kedua, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS yang dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia, merupakan sebuah gerakan separatisme yang bertujuan
bukan hanya ingin memisahkan diri dari NIT, melainkan untuk membentuk negara sendiri terpisah dari RIS. Jaksa Agung Republik Indonesia Serikat atau RIS yang anti RI melakukan provokasi kepada pasukan-pasukan khusus Baret Merah dan Hijau asal Ambon ini. Namun kegiatan provokasi tersebut tidak dihiraukan oleh Kolonel Scottburg, Komandan Tentara Belanda di Makassar. Scottburg juga menjadi penyebab terjadinya kerusuhan di Makassar karena membiarkan Sumokil menghasut Kapten Andi Aziz melakukan aksi pemberontakan di Makassar. Adapun dalam penyesalan terdapat 3 operasi. Pertama, penyelesaian secara damai dengan pembicaraan. Yang kedua, blokade laut untuk memaksa mereka bersedia berunding. Yang ketiga, jika pilihan pertama dan kedua tidak berhasil, akan dilakukan operasi militer seperti pendaratan dan lain-lainnya. Yang ketiga, pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz itu terjadi di Makassar, ujung Padang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 5 April 1950 di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Andi Aziz itu merupakan seorang mantan perwira KNIL yang baru saja diterima masuk ke dalam APRIS. Pemberontakan Andi Aziz dilatar belakangi oleh adanya gerombolan yang dipimpinnya menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dan TNI. Adapun tujuan dilakukan pemberontakan ini adalah untuk mempertahankan keutuhan NKRI Indonesia. Untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur atau NIT. Yang C, berjuang menjaga kewibawaan bangsa. Awal pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau RRI dan perjuangan rakyat semesta atau persemesta sebenarnya sudah muncul pada saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 bersamaan dengan diciutkannya Divisi Banteng sehingga hanya menyisakan 1 brigade. Hal ini memunculkan perasaan kecewa dan terhina pada para perwira dan prajurit Divisi 9 Banteng yang telah berjuang mempertaruhkan jiwa dan raganya bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.